Halo semuanya, kembali lagi sama saya Vicky Kalea. Aku Pradina dan kali ini aku mau cerita tentang Ramadan Story. Tradisinya paling memperbaiki gaya hidup sama gaya dalam ibadah sih. Kayak lebih rajin lagi, terus kayak lebih baik lagi. Oh, itu enggak sih. Waktu dulu pernah, tapi karena orang tua aku udah nggak ada, jadi enggak. Biasanya kalau di kampung aku sih Cirebon ya, sebelum besoknya puasa biasanya datang ke pemakaman kakek nenek dan almarhum bokap dulu gitu. Bersihin kuburannya, dilapin, disapuhin untuk menjelang besoknya itu. Jadi rapihin makam, dengerin doa gitu sih biasanya. Menu favoritnya ketupat sih, kayak ketupat, sayur, terus lontong kari, terus rendang, udah itu aja sih paling. Yang jelas sih menu wajib sih gorengan ya biasanya. Yang manis-manis tentunya. Oh enggak juga sih, ya karena di keluarga aku itu nggak terlalu suka gitu sama es buah, jadi ya nggak harus ada. Tipe yang pembalas dendam biasanya nih, karena emang sejak kecil emang disuguhinya kalau misalnya habis azan sholat langsung makan nasi biasanya, langsung dinasiin pokoknya gitu. Nanti biasanya kalau misalkan habis sholat tarawihnya baru tuh yang kecil-kecilnya tuh kayak sop buah kayak apa, biasanya gitu sih kalau aku. Iya, kadang aku tuh sering banget kayak gitu, apalagi kalau lagi diajak temen ngabuburit, kayak pasti aku langsung beli banyak banget makanan tapi ujung-ujungnya nggak dimakan sama sekali, karena kayak udah nggak nafsu aja gitu ngelihat temen-temen, terus ngeliat makanan udah banyak. Bukan nggak nafsu ngeliat temen-temen ya, ngeliat temen-temen banyak makanan juga, terus ngeliat makanan aku juga banyak, jadi kayak udah nggak nafsu aja gitu. Paling buka puasa ujung-ujungnya air putih, kurma, sama ketupat aja. Jadi waktu itu aku tuh sama teman-teman aku lagi nunggu azan. Detik-detik azan kita tuh berempat berkumpul melingkar, terus kita tuh diem aja kayak bener-bener nunggu azan karena kita udah lemes banget kan karena main. Nah terus tiba-tiba ada anak kecil yang mau main bola kalau nggak salah, azan pura-pura tapi suaranya tuh bagus, jadi kita kira azan beneran. Nah pas dia baru Allahu Akbar gitu kan, terus kita langsung ngambil makanan, terus kita langsung makan, terus dia langsung ketawa gitu kan. Tapi kita nggak tahu kalau itu anak kecil gitu kan. Kita di lantai 2, dia di lantai 1 di bawah. Terus kok yang azan ketawa ya? Terus pas kita lihat, kecil cuy, ini udah gimana? Tapi ya udah. Terus pernah juga waktu itu kita sebenarnya lagi puasa. Nah tapi kita lupa kalau kita lagi puasa. Terus karena bunda lagi nggak puasa, lagi nggak sholat, bunda bawa nasi padang. Nggak tahu itu nasi padang dari mana ya. Nah terus ya udah kita makan padahal kita lagi puasa. Terus kita ingat kita puasa pas kita udah selesai makan. Dan temen aku dia udah inget tapi dia lanjutin, terus dia minum lagi. Iya, dulu kayak ikut perang petasan, sarung yang di gini-gini, terus yang dicepletin gitu kan. Terus kalau misalkan di kampungku tuh ada hitungan seminggu sebelum puasa kalau nggak salah ya gitu. Kalau misalkan hitungan ganjil nih, dia tuh kayak membakar ban bekas atau apa gitu. Nggak tahu, jadi kalau misalkan Lebaran tanggal 30 nih misalkan nih, di tanggal
seminggu sebelumnya pokoknya tanggal ganjil gitu dia bikin kayak api-apian gitu, apa ya bahasanya, jadi kayak iya gitu, kayak anak kecilnya tuh sama sendal bekas tuh ya gitu-gitu pokoknya. Jadi sendal-sendal bekas tuh ujungnya dibakar gitu, ditarik-tarikin gitu-gitu keliling kampung gitu. Pusdai. Kalau enggak ke Paskal, kalau enggak ke PPJ. Iya, karena aku orang Bandung sebenarnya. Enggak sih, lebih ke sendiri-sendiri aja. Enggak, belum. Pernah, tapi waktu itu nggak bisa. Jadi sendiri-sendiri. Iya, dulu di kampung waktu masih zaman-zaman sekolah ya, begadang, bangun jam 3, sewa sound system. Jadi kalau di kampungku biasanya ada potongan bambu kan ada ujung gitu ya, potong atasnya dikit tuh buat digepuin ke batu bunyi itu. Iya, buat alat musik jadinya. Terus kayak bikin alat musik yang lainnya pakai kendang. Jadi tiap musola tuh punya kelompoknya masing-masing. Jadi dari mulai jam 3 udah keliling-keliling sih sampai. Iya, betul, iya. Sambil kalau misalnya tiba-tiba ada mangga tetangga yang matang, ambil mangga tetangga. Gitu emang. Kalau aku biasanya kalau sahur itu sambil tidur. Jadi kayak makan tapi sambil tidur. Pernah nggak sih? Pasti kalian juga pernah ngalamin. Karena kayak susah banget buka mata waktu itu. Terus kayak, jadi walaupun ada acara TV atau apapun ya kita nggak peduli karena kita makan sambil tidur. Iya, kalau dulu sih iya banget ya. Tapi kalau sekarang yang penting minum susu. Kalau misalnya nggak kayak gitu ya nggak bisa. Belum sih, belum. Kebayang sih. Tapi kayaknya nggak bakal capek deh, soalnya asik gitu kan orang-orangnya, terus kayak paling asik ngobrol, jadi nggak bakal kepikiran buat makan. Jadi kalau misalkan ini mungkin stripping pertama kalinya menjelang puasa, pasti bakal kangen banget. Kemungkinan juga bakal bawa nyokap sama adik-adik ke sini sih, karena kan saya udah nggak ada bokap, jadi pengen bawa mereka stay di sini. Kebetulan juga tempatnya kan nyaman di sini buat supaya nggak pulang-pulang dan supaya nemenin puasa di sini sih. Gitu. Kalau menjaga kesehatan sih sebetulnya enggak setiap bulan puasa juga, karena aku kan memang hobi olahraga dari mulai SD. Volley itu masih nyambung ke volley ke bawah sampai detik ini. Seminggu nggak jogging, seminggu nggak olahraga tuh udah berasa enak banget badannya. Jadi setiap pagi pasti sempetin minum suplemen, vitamin, jogging gitu-gitu sih biasanya. Kalau momen sih pasti ketemu bokap sih. Bokap kan udah 3 tahun ini kan udah nggak ada gitu. Jadi pasti kangen sama gitu. Kangen sama suasananya sih pasti. Oke guys, segitu aja cerita Ramadan aku. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Thank you udah nonton. Bye.